seorang ibu punya anak yang dijurusin ke prostitusi. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ibu, ini Mbak Arin, anaknya datang ke sini tahu maksudnya apa? Iya. Mbak Arin tuh sayang sekali dengan keluarganya. Iya. Dengan Ibu. Ini Arlin dari kecil memang dia suka ngelawan ya. Kamu tuh selalu begitu bikin masalah, Arlin. Bukan gitu, Mak. Mak tega menyuruh anak sendiri, anak kandungnya, suruh dijadikan menjual harga diri saya buat makan emak. Itu nggak halal, Mak. Memangnya kamu makan dari mana? Ya, Dari kecil kamu itu semua hidup dari mana? Bisa Bapak kamu tahu dari semuanya Mak, tapi bisa. Mak jalannya tuh nggak benar, gitu. Bapakmu sendiri nggak bisa tanggung jawab untuk semua biaya kalian itu dari mana? Mak nggak ada kerjaan yang lebih bagus, yang lebih baik selain itu, Mak. Kamu bisa apa? Ya terus Mak buat apa nyuruh anak untuk menjual diri ke teman-teman abang? Coba lakukan yang bisa kamu bikin. Ibu. So keluarga kamu lebih senang itu apa? Buktikan dulu. Ibu. Saya bisa untuk merubah hidup yang lebih baik, Mak. Mbak Arin. Ibu namanya siapa? Panggil aja Mama Arin. Mama Arin. Mama Arin. Tadi saya sempat mendengar Mas Devan bilang ini adalah pekerjaan turun-menurun dari yang sebelumnya. Apakah itu betul, Mama Arin? Ya, dari mereka kecil, bapaknya aja udah tega gitu. Saya dikenalin sama teman-temannya. Ujung-ujungnya saya nemanin temannya sampai, ya biasalah namanya orang dewasa. Supaya ngasih makan mereka bertiga. Oh, tapi di atas Mama Arin ada lagi neneknya Arin Enggak, juga. enggak. Itu memang dari daerah kami itu udah banyak keluarga-keluarga yang memang udah keseharian lah boleh dibilang. Dari apa yang dijual, ujung-ujungnya nanti mereka minta lebih jadi udah kebiasaan kita jadi layani gitu loh. Pertanyaan saya adalah, Mama Arin kan mamanya Arin. Apa nggak kasihan dijeblosin ke dalam dunia? Udah areanya itu udah memang hidup kami itu udah di sana itu nggak bisa lagi Mas yang lain untuk lebih baik lagi itu apa gitu nggak ada. Ini sebuah lingkaran. Roda selalu berputar. Iya, Betul bukan? iya. Mama Arin harusnya menyadari bahwa semuanya nggak ada yang kekal. Toh juga jadi atau suatu saat juga ada di bawah karena yang dijual badan dan kemolekan tubuh. Iya. Nah, prinsipnya adalah Mama Arin harus berpikir secara matang. Roda itu selalu berputar, Iya. nggak selamanya di bawah. Jadi kalau di bawah jangan disuruh-suruh jadi gitu. Terus kita makan dari mana? Itu kan kita butuh uang. Ibu kenapa nggak ngajarin masnya yang abangnya ini untuk usaha, untuk kerja gitu? Nggak minta dia untuk bekerja yang halal gitu, Bu? Itu sama dulu bapaknya yang pernah lakukan ke saya. Jadi kalau mereka ini bisa kenal orang yang nantinya akan bawa mereka hidup lebih baik, kenapa enggak? Karena nggak ada tinggalan apa yang bisa dibanggakan dari keluarga ini. Tapi itu jalannya salah, Mak. Kalau anak semua pada dijadikan semua itu, Iya sih. itu kerjaan nggak halal buat saya tuh. Kayaknya jalan seperti itu nggak akan baik. Masa depan tuh gelap suram. Emang Mak mau seperti itu aja? Kamu sama Apaan kamu? Ya udah kamu Eh, sadar kamu, diri. kamu doang yang anak yang nggak penurut ya? Iya. Ini Kamu gua, orang ini enak gua anak aja kayak kamu. gini emang Kamu nggak bisa sadar dibanggain. diri. Kamu sekolah sampai di mana? Ya tapi saya nggak mau, tetap nggak mau. Sekolah aja nggak lulus. Lu sekolah juga nggak nginjak bangku sekolah kok. Tapi masalah ngajarin anak-anaknya untuk jadi itu benar apa enggak, Mak? Enggak benar. Bisa ada keluarga yang seperti Keluarga ini. prostitusi ya.
ada ibu jual anaknya, abangnya jual anaknya. Begitu adanya yang kecil nganggep abangnya pahlawan buat keluarga. Pemikiran yang salah sih sebenarnya. Ya saya berharap mereka bisa berpikir ya seperti Arin. Suami ibu sekarang gimana kondisinya? Lagi sakit. Di sini masalahnya, bapaknya sakit-sakitan. Kita kan butuh biaya hidup. Kalau ini terus melawan saya, abangnya juga nggak ada usaha lain. Apa yang bisa ngebantu di keluarga itu siapa? Nggak ada. Emang dia nggak bisa diarahin untuk kerja yang lain? Mereka juga anak-anak ibu nggak bisa diarahin ke kerjaan yang lebih halal gitu. SPG. Bisa Saya mak kalau kerjaannya benar, jual warung makanan. pasti saya nggak akan membantah. Karena emak kerjanya nyuruh saya yang nggak benar, saya membantah, ngelawan. Coba kalau emak jalannya benar, saya pun ikut benar. Tapi ibu memang dulu berprofesi sebagai wanita malam. Ya itu semua mulai dari keluarga kita. Bapaknya yang saat melamar saya, ternyata saya dijerumuskan kayak gitu. So, ibu dijual sama suami. Iya. Gue. Apa rasanya bu dijual seperti itu? Saya tuh wanita. Saya juga dulu lari dari keluarga saya. Terus? Setelah saya ketemu sama suami saya yang katanya mau nikahin saya, ternyata ujung-ujungnya saya dijual. Ya udah sama aja kan. Dia akan terima akibat anak-anaknya. Jadi ini sebenarnya karena ibu sakit hati sama suami ibu gitu. Makanya anak-anaknya juga diarahin seperti itu. Karena di sana juga udah biasa, Mas. Sambil ada penjualan sehari-hari, ada nilai lebih lagi yang harus dapat pelayanan lebih gitu. Dari situ kita dapat uangnya. Tapi berarti ibu membiayai anak-anak ibu dari uang yang gak halal dong. Iya. Saya nggak mau peduli omongan orang. Kan bukan mereka yang kasih kita makan. Tapi pemikiran ibu Mama Arin. Ya, tapi Arin nanti apa kata salah. tetangga, mak? Emang mak mau dibilang mak? Kamu ngelawan terus ya? Ya bukan ngelawan, mak. Jangan gitu. Mas Devan duduk, Mas Devan duduk, Mas Devan duduk. Ya, Mas nggak Devan usah duduk. dibilangin dari Mas Devan dulu. duduk. Paling dia doang, paling gak penurut nih. Ya kalau kamu jalannya benar, saya pasti nurut. Kamu ngajak saya jadi Mana jalan kamu yang benar itu mana? lah, emak aja ngajaknya nggak benar. Semua adik saya pun dijadikan Tahan dulu. Mas Devan, saya mau tanya ya. Waktu pertama kali minta adik-adiknya untuk menjual dirinya, itu bagaimana mengenalkan ke dunia seperti itu? prostitusi. Ke dunia prostitusi. Ya awalnya itu agak susah sih, cuman kan saya pertama kasih apa ya, kayak semacam video gitu ke dia, suruh dia dulu. Dan itu saya udah tawarin sama teman saya. Video Iya. Mas Devan ini ngajarin, ngasih tahu dan nunjukin video ke adik-adiknya. iya. Kan mereka tambah dewasa. aduh, Bukan tambah dewasa, mak. aduh. Itu nggak benar, mak. Yang paling benar sih Arin sih masih bisa. Arin kayak masih waras ya, Waras masih bisa ya. pikir bener gitu. Iya, dia 1 lawan 3. Tapi susah di keluarga, udah gitu mau pergi cabut, Iya. ibunya Saya mau nangis kabur ditahan. aja dari rumah ini, mak. Kalau emak masih memaksa saya jadi, saya kabur dari rumah ini, mak. Emang bisa menjamin hidup kamu kalau kabur dari rumah ya? Bisa. Kabur Bisa kemana? dong, mak. Mak masih banyak kerjaan kok di luar kota sana. Mau Bukan kabur di sini kemana? aja. Mau kabur kemana kamu? Punya Ya uang kemana kamu? aja, teman saya banyak. Punya uang? Punya. Hah? Saya boleh pinjam-pinjam teman saya Emang nanti orang dia gak butuh? transfer. Orang juga butuh buat kehidupan dia juga. Ya, tapi Sebentar. kalau saya niatnya baik, pasti orang pun baik sama saya. Barin Mas Devan, tahan dulu emosinya. Mbak Minah, ini kan 2 orang kakak-kakaknya ya. Ada Mas Devan, ada Mbak Arin. Kamu sebagai adik ya, saya mau tanya ini deh soal perasaan. Lebih sayang sama Mas Devan atau sama Mbak Arin? Saya nggak bisa pilih, Kak.
kalau ditanya dan harus milih gitu misalnya, mana yang kamu lebih sayang? Pertanyaan yang bagus sekali. Kamu lebih sayang Mas Devan atau ke Mbak Arin? Kamu mau pilih siapa? Udah, Mbak Arin biar kasih waktu dia mikir. Silakan dijawab. Mbak Mina lebih sayang sama? Hah? Bang Devan. Sama Devan. Ya jelas Depan selalu peduli sama adiknya. Ini nggak pernah peduli. Ya saya mah nggak mau peduli sama abang saya, dia memaksa. Saya disuruh cekin sama ini, sama temennya cekin suruh mau di. Kamu pikir saya cewek malam, cewek gitu langsung dibayar. Enak aja kamu. Maksa-maksa saya suruh jadi. Mbak Arin sebentar, saya mau tanya. Kenapa bisa lebih sayang sama abang ya? Karena apa? Apa alasannya? Lebih nyata kalau dia dikasih Dan uang. kamu lihat gimana, Roy? Mina kayak kebingungan atau sebenarnya ketakutan? Mina tuh ketakutan lagi sebenarnya. Dan Mina bingung mau pilih yang mana. Karena sebenarnya Mina juga sebenarnya sayang sama Arin. Tapi nggak berani mengungkapkan di depan ini semua. Jadi gini loh, kita persingkat dan kita perjelas lebih ini lagi. Intinya ini adalah satu keluarga. Kalau nggak ada yang nurut satu sama lain hukumannya, misalnya ya, ibaratnya hukuman seperti itu loh. Ini adalah kerajaan. Dianya itu antara dilema ya enggak. Tapi kalau misalnya memilih dia, terpaksa dia harus digulutin gitu. Nggak ngerti gak? Ibaratnya seperti itu. Jadi ya iya, satu keluarga yang kalau salah satu yang nggak nurut pasti akan ada diomelin, sakitin dan segala gitu ya. dihukum gitu. Jadi dia bingung nih ketika ditanya depannya ini si siapa namanya Mina lebih sayang Devan apa lebih sayang Arin, dia bingung banget. Nah, kalau gue jawab ini Gue dipukulin. dah gue jawab Devan aja deh. Sebenarnya dia Padahal tidak sebenarnya nih ya, muka dia trauma loh. Trauma yang sangat mendalam sekali. Kayak orang mau nangis tapi nggak bisa nangis gitu. Kayak udah dingin gitu. Ya kan? Iya kak. Tuh kan dia nangis. Saya tahu kamu tuh tertekan. Tapi dia tidak bisa berbicara dengan ini bisa loh. ngungkapin gitu Iya, untuk bahasa verbal dia tuh takut. Oh. Takut ini abangnya, maknya. Padahal sebenarnya kalau saya terawang, maksudnya saya lihat kamu takut kan dan kamu pengen keluar kan. Iya kak, sebenarnya saya pengen keluar. Tuh, itu sebenarnya kesini. Cuma dia pas ditanya sayang mana, dia tuh ketakutan, Bay. Jadi dia appreciate. Karena nggak enak, karena nggak ketakutan. Kedekatan seorang sister dan sister ini sebenarnya dekat sih harusnya. Tapi karena gara-gara prostitusi jadinya kacau semua. Sebenarnya saya lihat Arin juga sayang kok sama si Mina. Iya sayang, karena dia adik saya. Ya, kelihatan. Saya nggak mau terjerumus dengan pergaulan yang nggak benar. Pernah coba ngomong nggak sama Mina untuk ajak keluar gitu, Pernah, untuk berhenti? cuma dia tetap ikut ke abangnya terus kadang. Ya, itu Mina Dia terlalu sampai nurut sama abangnya. bingung tuh gestur tangannya. Pasti kayak gimana. Ya Minahnya yang kasihan sih, Mina mau pilih mana gitu. Takut diusir juga. Iya, kalau diusir gimana? Jadi bingung banyaknya dipikir, jadi ya udah ikutin aja deh. Iya, jadi milih Devan. Padahal sebenarnya dalam hatinya Minah nih 100% jujur ya sama saya. Kau milih Arin ya. Sebenarnya kamu nggak mau ya? Iya sebenarnya saya nggak mau kak. Tuh, dengerin ya Devan dan Ibu. Apa yang telah terjadi ini
adalah sebuah kesalahan Ya. dan harus benar-benar diperbaiki. Kalau memang kalian merasa ini nggak baik, ibu juga sebagai mama kalian itu yang melahirkan kalian itu nggak tega. Iya, Mak. Karena lama-lama takutnya mengganggu pikiran, mengganggu hati kalian, jadi lama-lama semakin nggak waras hidup kita ya. Iya, Kalau lama-lama nggak bisa tega- stres, Mak. Nggak tega tapi kenapa tetap dijalanin, Bu? Ya mulai dari sini mungkin kami mau coba berubah ya, karena anak-anak ini udah tambah besar. Masih bisa, udah waktu untuk berubah. Menurut Ibu ini masih bisa diselamatkan. Karena kakaknya udah punya niat mau berubah. Iya, saya mau merubah keluarga saya tuh biar pada taubat, biar pada sadar gitu. Terus nanti tapi melanjutkan kehidupan dan kebutuhan ekonomi keluarga gimana? Ya